kajian hati, tenangkan hatimu. Silakan ada Halda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen nanya Ustadz. Jadi saya tuh punya kakak Ustadz. Nah dia tuh anaknya kayak suka nyuruh-nyuruh Ustadz. Nah nyuruh-nyuruhnya tuh masalahnya kayak yang kayaknya nggak dibantu juga bisa deh gitu. Tapi dia karena dia mungkin males gitu ya kayak ngambilin sendok gitu-gitu Ustadz. Ada gak sih dosa dosa ngehukum adik sama dosa kayak nggak mau gitu nolak kemauan kakak. Nah jadi kan kalau mau ditolak juga nggak enak tapi kok nyuruh mulu. Gitu. Tapi sebelumnya mohon maaf, Halda Ya. dengan kakak dekat sekali. Baru deket. Baru deket tuh pas COVID. Karena kan kakak ngekos. Jadi aku inian main mulu. jadi kalau kakak pulang akunya ini terus juga kan kita kayak umurnya jauh banget Ustadz 8 tahun. Jadi kayak kurang nyambung. Nah terus pas COVID itu tuh keluarga kan pada di rumah semua kan. Mau nggak mau harus ngobrol. Nah terus ya udah dah. Jadi ternyata kita inian satu frekuensi. Ya, untungnya ya. Jadi deket, jadi bisa deket. Memang suka ada kesel ya kalau kakak nyuruh-nyuruh gitu. Suka. Soalnya tuh dia nyuruhnya tuh bener-bener penyuruh banget Tat. Kayak nggak 1-2 kali gitu. Bikin orang kayak lah baru juga main HP gitu. Biasanya anak bungsu itu sebenarnya kakaknya nggak butuh pertolongan, cuma kayak ngebosi aja gitu Iya. ya. Kayak tolong dong tisu gitu, padahal jaraknya cuma semeter kan. Tisu dong tolong gitu, padahal dia tinggal jalan juga nyampe ya. Iya, serasa tuh di rumah tuh senioritas. Kayak gitu Tat. Oke, jadi Halda maunya berhenti diperintah tapi tetap bayarin SPP gitu ya. Tapi kan masalahnya sekarang udah kagak dibayarin kan. Oke. Nah tapi kok masih nyuruh-nyuruh. Kalau misalkan masih dibayarin mah kagak ngapa ya. Tapi gini, Halda sayang gak sama Kak Arafah? Sayang banget. Pokoknya sarangnya ya asik. Berdua ya, bersaudara ya. Bertiga, ada abang paling pertama. Oh, ada yang Ada. sulung di atasnya Arafah. Nah, jadi kakak tuh anak kedua, aku Oke. bungsu. Ada anak bungsu. Tapi kan sebenarnya juga kadang suka begini ya, kita tuh kangen gak sih satu saat tuh diminta tolong sama kakak kan kangen juga kan. Ketika kakak gak nyuruh tuh kayak ada yang kok tumben sih gak nyuruh-nyuruh saya. Tapi kan kalau keseringan juga agak kesel ya kita juga ya. Tapi izin ya kalau ada kesempatan. Hada pengen bilang apa sama Kak Arafah dengan semua cerita yang tadi disampaikan. Bilang apa? Ya bilang apa. Atau sebenarnya ya gak apa-apa asalkan seperti apa gitu. Tapi nggak apa-apa lah, puas-puasin nyuruh-nyuruh akunya. Soalnya takutnya kan dia udah penika kan, takutnya. Kan soalnya udah gede dia. Udah takutnya kayak tiba-tiba dia menikah kan. Ya udah nggak apa-apa dah, suruh-suruh. Tapi bisa lah gitu dikurang-kurangin gitu. Iya, Hada anak bungsu, Teh Meisya anak bungsu, Ahilman juga anak bungsu. Saya tahu perasaan anak bungsu itu seperti apa. Saya kalau pulang ke Garut sama, Man ambilin ini, Man ambilin itu. Di hati saya, Ustadz. Di hati saya ya. Saya teh kan ustadznya, di TV lagi kan. Nggak cukup saya bilang gitu kan. Tapi ya itulah seorang adik, iya nggak? Di depan orang engkau mungkin disebutnya dengan profesimu, dengan kemuliaanmu. Tapi balik ke keluarga engkau adalah adik bungsunya, betul? Maka izin ya, nasihat yang paling dalam itu begini. Kita sebagai adik itu agak susah menasehati kakak. Sebagaimana kita sebagai anak juga susah menasehati orang tua. Betul? Maka kalau sama kakak, sama orang tua, mungkin kalimatnya bukan nasihat, tapi doa.
Doakan keluarga kita karena keluarga itu harta yang paling berharga. Sebagai seorang adik tentu kita harus hormat sama kakak kita. Pasti. Tapi juga sebagai kakak harus belajar ya. Jangan terlalu mengeksploitasi. Halda sabar dengan kakak yang suka minta tolong. Kenapa? Nanti akan kangen pada masanya. Kita dimintain tolong sama kakak kita. Betul? Tapi juga kakak jangan mentang-mentang kita kakak. Kemudian semena-mena. Jangan semena-mena juga kita nyuruh-nyuruh adik-adik kita. Karena bagaimanapun adik kita juga punya hati. Betul? Makanya ada 2 kalimat di keluarga yang harus kita rutinkan ucapkan. 1, terima kasih. 2, mohon maaf. Tadi beliau bilang kalau mau nyuruh jangan langsung. Kan bisa bilang, Hada minta tolong. Betul? Apalagi kalau begini, Hada minta tolong. Nanti gue bayarin SPP-nya sekaligus. Jadi adik kakak itu harus terus saling akur. Karena yang paling menyedihkan saat orang tua telah tiada, adik kakak itu gak akur. Sekarang kita menemukan fakta tidak sedikit adik kakak setelah orang tuanya meninggal, mereka bertengkar gara-gara warisan. Ada atau tidak? Dikit atau banyak? Maka jangan sampai ya, selepas orang tua kita wafat, adik kakak itu tidak akur. Hada jangan pernah merasa kecil jadi anak bungsu, kakaknya jangan merasa besar jadi anak yang paling besar. Tapi dua-duanya harus punya kebaikan kepada keluarga. Insya Allah tidak dilihat dari bungsunya, tidak dilihat dari anak pertamanya. Semua anak punya posisi yang sama ketika dia menghadirkan kebaikan. Masya Allah, iya kita doakan ya. Adik kakak ini mudah-mudahan tetap akur, tetap menghadirkan kebaikan. Jadi Hada maafin kakak kalau ada kurangnya selama ini. Dan Kak Arafa juga lebih introspeksi diri ya. Agar enggak terlalu mengeksploitasi adiknya. Karena beliau cukup kesal tadinya katanya hari ini. Dan kalau dua-duanya saling menerima pasti akan ada kebaikan. Itulah adik kakak yang baik. Insya Allah. Tadi aku cerita tentang kakak beradik. Nih pokoknya pasti orang-orang tuh pada relate kan. Karena kakak mana coba yang gak pernah nyuruh-nyuruh adiknya. Gak pernah nolak. Tapi kalau misalkan nolak itu paling dia kayak yang ya lalu kayak gitu banget, cuma gitu doang, paling gitu dia ngomong. Tadi tuh kayak lebih kayak dibilangin kan, kayak yang itu tuh kayak tadi tuh katanya tanda sayang. Ya bunda, seletih apapun kita di dunia menjalani hidup ini terus saja berjalan. Karena pada akhirnya semua yang kamu anggap berat itu akan selesai. Yang berat itu bukan masalahnya. Tapi yang berat itu mungkin jarakmu dengan Allah yang tidak menghadirkan kedekatan. Yang kurang dekat bukan kita dengan solusinya. Tapi yang kurang dekat adalah ketaatan kita kepada Allah yang memberikan jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Engkau boleh menguji kami dengan ujian apapun. Asalkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah, Engkau boleh memberikan kami takdir
dengan takdir apapun. Asalkan Engkau titipkan di hati kami ridho, menerima atas setiap takdir-Mu. Ya Allah, kami banyak dosa. Ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang gelisah, tenangkan hati kami. Ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluar untuk kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Perbaikilah hidup kami. Istiqomahkan amal soleh kami. Khusyukan ibadah kami. Sampai kami istiqomah kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Cukuplah dunia yang letih. Tapi nanti surgamu penuh kasih. Itulah yang kami inginkan ya Rob. Masukkan kami ke dalam surga. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah khairan kasiran. Teruslah melangkah meski lelah menyelimuti. Karena di setiap ujung jalan yang penuh dengan derita, ada kasih yang tidak terhingga yang akan memelukmu dengan kelembutan yang menenangkan hati yang terluka. Insya Allah kita ketemu lagi di mana? Di kajian hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.